cerita sedikit. Pada saat saya pertama kontrak saya di Costa, semua menggebu-gebu saya sampai ada kabar, Mas, jadwal turun. Tuh saya nangis bahagia. Nangis bahagia. Iya, Nangis sedih. Nangis saya berangkat bahagia. kan, Oke. nyampe Barcelona 2 hari Itu saya pertama nangis. kali. Pertama kali. Oke. Nyampe kapal nangis. Nyampe Bukan nangis bahagia. Terus? Nangis mau pulang. Kenapa emang? Yo, kan keadaannya berbeda. Kalau betul. untuk orang yang pertama kali yang mentalnya nggak kuat, itu tetap berat. Tetap berat. Jadi mau berangkat nangis bahagia, nyampe kapal nangis, tapi nangis sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video-video di laman YouTube channel saya. Dan tentunya ini merupakan video pertama untuk edisi berbagi informasi. Nah, jadi untuk edisi berbagi informasi ini saya ingin membagikan informasi-informasi kepada teman-teman mengenai satu pekerjaan yang saat ini sedang digeluti oleh teman saya. Beliau adalah Yonek Santias, di mana beliau itu bekerja di sebuah kapal pesiar atau cruise ship. Nah, jadi tentunya untuk teman-teman yang memiliki ketertarikan untuk bisa bekerja di kapal pesiar itu seperti apa dan bagaimana, tentunya teman-teman bisa menyaksikan tayangan video berikut ini. Hari ini sama Bang Yonek ya hari ini ya? Yep. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru ingin tahu gitu ya informasi seputaran tentang kapal pesiar itu seperti apa dan bagaimana. Nah, saya udah sama orangnya nih, orang yang tepat kayaknya Bang ya. Ya, Iya. sedikit tepat. Berarti meleset ya sebenarnya. Oke, iya, jadi untuk Bang Yonek sendiri gitu kan, pengalaman kerja di kapal gitu, kapal pesiar ya, bukan kapal-kapal yang biasa ngantar barang gitu, bukan. Itu apa sih pikiran pertama kok bisa mau kerja di kapal gitu? Pada saat dulu itu pertama kali saya berkeinginan untuk kerja di kapal tuh, cita-cita cuman mau jalan-jalan. Wah, cita-cita mau jalan-jalan. Jalan-jalan, ya dibayar juga. Nah, tapi setelah itu malah jadi apa namanya? Jadi keenakan, Jadi gitu loh, keenakan. Karena satu dibayar, kedua bisa kemana-mana. Hari ini di Barcelona, mungkin besok 2 hari lagi udah di Prancis mungkin. Niat awalnya pengen kerja itu bisa pergi jalan-jalan gratis gitu ya. Dan tentunya juga pasti ada tantangan. Oh, gitu. Pasti gitu Pak ya. Dan tentunya untuk bisa sampai masuk gitu ke dalam. Sebelumnya ini kerjanya di kapal apa ini Bang? Saya untuk pertama kali itu langsung kapal pesiar. Langsung pesiar. Untuk kapal pertama saya itu Costa, saya masih ingat 2012 itu saya nyoba. Kebetulan dapat kapal yang free tiket. Free tiket. Nah, tapi free tiket itu bukan berarti kita nggak keluar duit loh. Nggak keluar duit. Itu Kita- jadi harusnya gimana tuh kalau nggak keluar duit? Untuk di kapal itu kita yang ibaratnya basicnya itu kita harus punya sertifikat, beberapa sertifikat. Yang utama adalah BST, Apa tuh BST? Basic Safety Training. Basic Safety Training. Yang kedua SAT, Security Awareness Training, sama CCM, CCM. Crowd Management. Oke. Itu didapat dari mana semua itu Bang? Kalau untuk wilayah di Kalimantan saya belum ngerti gimana ya. Mungkin ada di Pontianak, tapi yang pasti itu di Jawa itu banyak. Di Semarang, di Surabaya, di Jakarta apalagi, dan itu pun nggak mahal-mahal amat sih. Untuk BST-nya itu mungkin sekitaran 1 jutaan lah. 1 juta BST ya. Kita ikut diklat seminggu. Berarti ada pelatihannya lagi. Ada pelatihan, nanti pelatihannya itu pemadam kebakaran, terus cara menyelamatkan, ya pokoknya berenang segala macam tuh ada di basic safety trainingnya itu. Ada semua. Ya. Nah, untuk masalah sertifikasi itu sebenarnya gampang lah. Yang penting niat. Yang penting niat. Yang penting niat. Kalau nggak niat susah Bang ya. Dan satu lagi, orang tuh berpikiran tuh, wah ini kalau kerja di kapal harus pinter. Salah besar. Betul. Kalau orang pinter pasti jadi pegawai negeri. Oh gitu. Iya kan? Oh betul. Nah, salah besar. Oke. Orang goblok pun bisa kerja di kapal, Bisa. cuman satu yang penting, Apa tuh? bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris. Nah, Ini harus ngeblepotan juga. itu kan enggak, kalau orang pinter nggak bisa bahasa Inggris nggak bakal mungkin bisa. Betul, Tapi betul. orang goblok seperti saya ini, tapi bahasa Rendah Inggrisnya sekali, bisa, insya Allah Insya Allah. ada jalan, ada berarti, jalan. Karena betul. intinya kan kita di sana komunikasinya dengan Inggris. Dengan Inggris. Dan Inggris pun nggak usah terus yang muluk-muluk Inggrisnya kapal dengan Inggrisnya di buku atau di teori itu beda. Grammarnya beda. Betul. Inggris. Yang penting sama paham aja. Nah, gitu, Bang, sama ya. paham Oke. pun ibaratnya kayak di kapal itu kan
apa namanya, cara logatnya itu beda-beda. Ada beda-beda, orang betul. India, ada orang Cina, ada orang Malaysia, ada orang Abla itu Pokoknya Amerika dari Latin tuh, mereka kan Latin. apa ya, logatnya itu kan Logatnya beda-beda. beda. Kadang apalagi Filipina juga Filipin, beda. wah tuh. Intinya itu kita cuman apa ya, ngerti Inggris, bisa Inggris lah. Ngerti Inggris, bisa Inggris. Oke. Sebelumnya gini Bang, ini kan kerja di kapal gitu ya. Ini apakah memang dari kementerian atau memang dari pihak swasta yang mengadakan atau seperti apa ini? Kalau zaman dulu itu Mm-mm. itu masih jarang, tapi kalau untuk sekarang tuh udah banyak banget. Udah banyak Dia agen di mana-mana, tapi ingat agen itu nggak semuanya resmi. nggak semuanya resmi. Hmm. Jadi kita tahu resmi nggak resminya itu dari mana itu? Yang saya tahu untuk resminya itu agen besar nih ya, Mbak. Agen besar tuh kita ada CTI, terus kita punya Globalindo, ada Alpha Maksasai, ada Ratu Ocean. Itu yang saya tahu tuh yang bener-bener legal dan resmi. Oke. Dan itu lokasinya di mana itu? Di Jawa rata-rata ya? Untuk CTI itu mereka mungkin akan melebarkan sayap, tapi saya belum tahu. Yang jelas untuk CTI itu Bali, Jakarta, Surabaya mereka udah buka, terus Jogja. Karena pusatnya CTI itu emang langsung dari US-an. Langsung berarti. Kalau yang lain saya kurang tahu, mungkin dari Indonesia mereka bikin sendiri-sendiri atau gimana agen. Yang jelas mereka mau buka agensi itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Mereka butuh duit ratusan juta. Proses buat bisa sampai jadi agen baru. Betul. Gitu ya. Betul. Dan yang agen-agen kecil tuh biasanya nge-sub tuh gimana maksudnya? Nge-sub itu misalnya saya buka agensi di sini. Misalnya ini ya, ini bukan berarti saya mau buka agensi di sini. Amin. Jadi ada berapa orang? Misalnya 10 orang, 20 orang. Itu saya sub, saya masukkan ke CTI. Jadi mereka untuk usernya itu ikut CTI. User itu kita kan banyak tes ya untuk di kapal pesiar. Yang pertama itu kita tes agen. Tes agen tuh jadi misalnya kalau di sini saya ngetes. Nanti kalau agen oke, dia ada yang namanya Marlin test. Marlin test itu gimana lagi? Marlin test itu bahasa Inggris tapi pakai sistem di komputer. Yang tinggal klik-klik aja sebenarnya. Yang penting kan saya bilang apa bisa bahasa Inggris dan mudeng. Ya. Dan itu bahasa Inggrisnya untuk Marlin sendiri itu bahasa Inggris yang berhubungan dengan kapal. Kayak start, borside, portside, kayak segala macamnya itu pokoknya bahasa Inggris yang bahasa Inggris dipakai di kapal. Itu nanti ada poinnya dia. Minimal misalnya saya mau masuk bagian bar dong, saya mau masuk bagian restoran dong, itu mereka ada poinnya itu tidak bisa di bawah 80. Nggak boleh ya? Kecuali kalau mungkin di gale itu mungkin ada masak. Berarti di dapurnya aja. Di dapurnya gitu. bisa cleaningan, itu mungkin mereka standarnya sekitar 65 sampai 70. Jadi kalau di bawah itu boleh ngulang berkali-kali. Tapi bayar ya? Karena apa? Tes Marlin itu mereka online langsung ke pusat. Mau ngulang 10 kali nggak apa-apa kalau gagal. Yang penting bayar, karena mereka bayar pulsa. Bayar pulsa. Mereka kan pakai internet, pakai apa? Pakai sertifikat segala macam. Dan itu yang ada itu cuman di agen besar. Agen yang terdaftar. Kalau kita mau online pun bisa. Sekarang kan zaman canggih, Mbak. Jadi kalau misalkan pengen daftar, misalnya gini nih, misalnya saya tertarik nih buat ikut kerja di kapal gitu. Berarti saya nggak perlu datang ke agen, cukup online aja gitu ya? Atau harus tetap gimana? Harus, karena kan kita untuk daftar ke kapal tuh ada agen tes dulu. Agen tes lulus, Marlin tes lulus, terakhir baru sama bulenya sana. Yang perwakilan dari kapal tuh mereka datang sini. Mungkin mereka datang itu kayak Virgin tuh ada Asian Tour. Itu mereka datang 2-3 hari. Itu yang memfasilitasi ya agen yang di Indonesia, agensinya. Kontrak pertama saya di Costa. Itu Costa itu ada Costa Pacifica, Costa Atlantica, terus ada Luminosa, dan yang dulu tenggelam tuh Concordia. Yang 2012 itu nanti bisa dicek. Terus setelah itu saya hijrah ke NCL. NCL tuh Norwegian Cruise Line. Ini kapal paling kecil di NCL ini. Paling kecil. Waduh, ini Norwegian Jewel. Yang kontrak pertama saya di NCL tuh, saya di NCL Epic itu tahun 2013 tuh kapal terbesar di dunia nomor 6. Sekarang udah nggak ada angkatannya nomor berapa, karena company perusahaan kapal pesiar tuh dia tiap bulan tuh ngeluarin kapal yang gede-gede. Mantap berarti ya. Gede-gede, nanti bisa lah saya tunjukkan foto-fotonya lah.
Terus kontrak 3 saya hijrah lagi ke PNO. PNO itu apa tuh? PNO itu punya Australia, ada 2 di Australia sama UK. Sama UK. PNO pun ada beberapa, PNO Arya, terus PNO Eden mungkin dari jual sekarang kan. Ada banyak lah, yang jelas kayak nama dari NCL tuh dia ada banyak, kapalnya Carnival ada lebih banyak lagi, ada Royal Caribbean ada lebih banyak lagi. Ini sebenarnya yang punya kapal pesiar semewah ini tuh siapa sih sebenarnya? Tergantung Mbak, kalau Carnival mungkin mereka punya ownernya sendiri, terus NCL mereka punya ownernya sendiri. Berarti masing-masing gitu ya. Nah yang terakhir nih saya di Virgin. Virgin tuh kapal paling fenomenal. Sampai pernah dengar pesawatnya juga tuh ada tuh gitu. Kenapa saya bilang paling fenomenal? Untuk kapal-kapal lainnya itu kita bukan nggak boleh bertato, Mbak. Mungkin disembunyikan, ada 1-2 yang udah nggak apa-apa dah, nggak boleh tindikan, penampilan harus rapi. Dan di Virgin ini yang dicari malah yang tatoan. Yang dicari. Iya, yang tatoan, yang tindikan. Ibaratnya karena ini kan untuk passenger sendiri, mereka bilang sailor. Nah, untuk sailor sendiri itu mereka tidak kayak kapal lain. Kapal lain anak-anak, orang tua, mbah-mbah boleh. Di Virgin tidak boleh ada anak-anak, tidak ada boleh orang tua. Manula maksud saya, manusia setengah tua atau apa gitu. Jadi berarti yang produktif lah gitu. Karena isinya itu dia kan konsepnya rockstar. Rockstar ya. Berarti penyanyi semua nampak tidak? Penyanyi ya kayak kemarin pas sebelum opening itu ada Pak Richard tuh ownernya datang sama Jilo kalau nggak salah ya. Jilo. Jennifer Lopez berarti. Ya, saya nggak ketemu karena saya lagi kerja. Saya lagi nyuci kebetulan. Kesian berarti belum rezekinya. Oke, jadi gimana itu? Ya saya nggak ketemu itu. Nggak ketemu. Karena konsepannya rockstar gitu ya. Jadi itu yang datang itu tamu-tamunya itu seperti apa gitu? Yang datang tuh mereka yang mau merasakan sensasinya beda, Mbak Rida. Apa tuh yang bikin beda? Yang satu, kita kan bicara masalah konsep dan sensasi ya. Betul. Untuk kapal lain itu mungkin mereka cruising itu naik kapal itu untuk mungkin wisata dengan keluarga. Betul. Tapi kalau di Virgin itu dia cruising mungkin mau mencari sensasi yang beda. Ada yang pasangan guys, ada yang pasangan lesbian segala macem, ada yang apa nyeleneh pokoknya. Nyarinya yang aneh-aneh gitu ya. Dan makanya saya bilang kenapa nih Virgin ini kapal fenomenal. Ini kapal yang bener-bener wah. Satu wah buat krunya dan juga wah buat sailornya atau passengernya ya. Karena yang di kapal lain kru itu mungkin dihajar. Di Virgin tuh dimanusiakan. Dari free wifi yang di kapal lain kita harus bayar. Ada yang per giga, ada yang per hari, ada yang per apa aku nggak tahu. Di Virgin 24 jam nonstop. TV sendiri-sendiri, makanan enak, dan satu lagi di Virgin no stripe on board. Termasuk kapten pun tidak ada stripe. Jadi semua mau kapten, officer, kru, tukang sapu, tukang cleaning segala macam itu mereka sejajar. Sejajarnya apa? Mereka adalah kru rockstar. Jadi mereka bikin gimana caranya passenger sailor itu bisa apa ya? Bisa nyaman dengan semua kru. Entah itu kapten, entah itu officer, entah itu tukang sapu, mereka sejajar. Makan pun bareng-bareng. Kalau di kapal lain enggak, kita kru itu ada namanya kru mes. Staff ada staff mes, officer ada officer mes. Di Virgin semua makan kumpul. Itulah yang bikin hebatnya Virgin. Semua tiket ditanggung, segala macam ditanggung. Tapi ada tapinya. Kenapa tuh? Yang diterima itu hanya orang-orang tertentu. Ya gimana maksud spesifik tertentu itu? Tertentu apa? Ya karena mereka kan konsepnya rockstar, betul. Nah, jadi mohon maaf, mungkin yang pinter, yang hebat, yang udah puluhan tahun di kapal belum tentu bisa masuk Virgin. Belum tentu. Karena kalau penampilannya
masih di kapal sebelumnya, karena kapal garis besarnya kapal itu kita harus kayak di hotel, harus rapi, harus rambut juga kan nggak boleh. Kalau di Virgin mau jenggotnya segini, mau tatoan malah piercingan, disenangi gitu. nggak masalah. Itulah hebatnya Oke. Virgin. Kembali ke tadi, tergantung intinya. Untuk basicnya kita untuk ke kapal itu cuma satu, kemauan dan bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris. Gak usah pinter-pinter lah. Orang pinter nggak mungkin mau ke kapal. Oke. Ya kan? PNS berarti Nah, ya. PNS ya kan. Oke, berarti gini lagi Bang ya. Oke, ini udah panjang ceritanya ya, mulai dari jenis-jenis kapal tadi sudah kita bahas. Terus kemudian gini, misal nih ada anak kemarin sore gitu pengen juga nih kerja di kapal. Itu cara proses bisa sampai di kapalnya itu apa-apa aja yang memang kita persiapkan gitu. Ini pertanyaan bagus. Mereka tuh malah nyari yang produktif sebenarnya. Betul. Kalau orang yang udah tua-tua di kapal tuh, mereka udah senior. Karena ya saya bilang tadi, yang tadinya cuma mau coba-coba, keenakan. Betul. Walaupun nggak semua orang berpikiran seperti itu. Betul sekali. Karena kan saya cerita sedikit, pada saat saya pertama kontrak saya di Costa, semua gebu-gebu saya sampai ada kabar, Mas jadwal turun. Tuh saya nangis bahagia. Nangis bahagia. Iya, Nangis sedih. Saya berangkat kan, nyampe Barcelona 2 hari saya nangis. Pertama kali. Nyampe kapal nangis. Bukan nangis bahagia. Terus? Nangis mau pulang. Kenapa emang? Yo, kan keadaannya berbeda. Kalau untuk orang yang pertama kali yang mentalnya nggak kuat, itu tetap berat. Tetap berat. Jadi mau berangkat nangis bahagia, nyampe kapal nangis, tapi nangis sengsara. Mau pulang. Yang bikin sengsara apa di situ, Bang? Ya sebenarnya kita kan kayak anak-anak muda, walaupun saya sebenarnya udah nggak muda dulu ya. Nah, Oke. Itu kita nyampe kapal tuh, apalagi yang belum pernah keluar negeri itu, situasinya berbeda lah. Kayak kita berada di planet lain. Nyampe sana, nyampe kehidupan kapal seperti apa, tapi kembali ke mental masing-masing. Buktinya saya nangis yo, lanjut terus sampai sekarang. Berarti ya. Oke. Jadi yang penting disiapkan itu mental lah, apalagi anak-anak muda yang baru mau mencoba itu. Dimanapun kita berada itu, kalau kita kalau kita mantap, yakin betul tuh. Dan satu, keadaan. Apa tuh keadaan gimana? Keadaan butuh duit. Butuh duit. Nah, makanya nggak mau balik lagi dia. Betul. Iya. Enak butuh duit gimana? Makan, tidur gratis. Mau makan 20 kali pun nggak apa-apa, karena Krumpes tuh dibuka 24 jam. Mereka cuma tutup 1 jam atau 2 jam sehari. Misalnya habis breakfast mereka jam 9 tutup, jam 11 buka buat lunch, jam tutup jam 2, jam 3 mereka coffee break, jam 4 udah buat dinner lagi sampai jam 8 malam, nanti ada lagi supper. Sampai pokoknya 24 jam itu buka terus. Ya. Mau makan, orang yang suka nge-gym mau makan telur sekilo nggak apa-apa. Itu free semua. Free semua. Mau makan. Saya kepikiran jadi. Oke. Ya, orang di sini mau diet makan telur, mahal telur. Di sana mau diet makan telur mau sekilo nggak apa-apa. Kapal tuh ada yang free tiket, free joining, ada juga yang bayar. Yang jelas kalau tiket yang saya tahu tuh untuk free tiket tuh biasanya kapal tuh bukan cuma free tiket doang, medical juga dia akan free. Medical check up. Medicalnya nggak kayak yang di sini yang cuma 500 1 juta, kadang ada 3 juta 4 juta. Terus kayak di Virgin nggak semua kapal juga. BST itu juga free. BST, SAT, CCM semua sertifikat free. Free. Cuman kita harus ngeluarin duit dulu. Buat apa itu? Ya untuk BST kan kita bayar dulu. Misal di Semarang ya. Kita bayar dulu. Ada resipnya. Kita bawa ke kapal, diganti sama kapal. Oh gitu. Nah, berarti bukan kita yang keluar udah selesai itu nggak diganti, tapi diganti. Ada juga kapal yang nggak diganti. Tergantung saya kembalikan ke semula. Kapal tuh banyak, Mbak. Mereka kayak Carnival tuh mereka akan membanding tiket dan bukan cuma one way. Disuruh beli PP. Untuk Carnival tuh yang saya tahu tuh $1.800 tuh pasti untuk kontrak pertama. 1.800 kali 14.000 udah berapa? Sertifikat nggak diganti, BST segala macem, medical nggak diganti. Tapi kalau untuk kapal yang lain, NCL, Virgin, terus Costa, saya nggak tahu Costa. Kalau zamannya Costa saya dulu diganti semua diganti. Dan free tiket kita nggak perlu beli tiket. Tiket udah ada dari kantor. Mas, kamu berangkat tanggal segini, ini tiketnya Mas. Berarti tinggal naik aja. Yang diganti cuman medical sama sertifikat.
Nah, jadi untuk persyaratannya itu kira-kira masih ingat nggak Bang? Dulu kan kerja mulai dari 2013 ya. Iya, Nah, betul. jadi syarat ini pernah tamat SMA langsung ikut atau gimana tuh prosesnya kok bisa sampai gitu? Kan Kebetulan saya dulu malah nggak nyambung. Saya sempat kuliah dulu di Fakultas Hukum, walaupun sebenarnya nggak terus. Saya kuliah di Fakultas Hukum, tapi saya kerja di hotel. Oke. Terus ya bentrok kan. Nah, Iya, oke. jadi lebih gampang untuk saya karena apa? Persyaratan untuk kerja di kapal tuh selain bahasa Inggris, dia punya sertifikasi hotel selama 6 bulan atau lebih. 6 bulan atau lebih. Kalau orang yang udah kerja di hotel tuh nggak masalah. Tapi kalau yang belum, itu bisa mencoba untuk saya sarankan daripada ke LPK, mending datang ke hotel, bilang saya mau OJT di sini. Ya mungkin semua itu kan harus ada jembatannya, nggak bisa sendiri ya. Betul. Di sini yang belum ada jembatannya itu. Betul. Tapi sekarang kalau kita pikir ya, pihak hotel dikasih tenaga gratis, nggak dibayar, mau nggak? Oh, pasti mau. Nah, itulah. Saya juga mau kalau ada karyawan datang gitu kan, gak usah dibayar Kak, Cuma dikasih gitu. sertifikat aja, karena untuk di hotel itu cuma perlu sertifikat pernah bekerja di hotel, karena kita kan di kapal tuh ada yang namanya hotel departemen, engine departemen, dan deck departemen. Kalau kayak saya, kalau untuk di kapal pesiar itu kan tetap yang di hotel tuh dia masuk hotel departemen. Kalau yang engine, mereka tetap harus punya rating perwira. Maksudnya perwira itu mungkin kalau di sini kalau orang engine atau deck itu dia nggak cuma BST aja yang diperlukan. Dia ada ANT, ANT, ATT. ATT itu apa tuh? Itu untuk sekolah lagi untuk engine sama deck. Itu pun ada ATT 1, ATT 2, ATT 3 dan biayanya nggak murah. Itu beda lagi berarti. Beda lagi. Jadi kalau saya nggak terlalu mendalamin itu, tapi untuk bidang perhotelannya saya tahu lah, paham lah, karena kan selama pengalaman ya kan nggak cuma 1-2 kapal. Betul. Udah berapa kapal selama ini Bang? Costa, NCL, PNO, terakhir Virgin. Mudah-mudahan ini terakhir di Virgin lah, nggak kemana-mana lagi. Karena ini kapal nyaman. Udah nyaman banget, ini kapal udah enak ini. Oke. Ini kapal udah enak. Karena apa? Selama di kapal lain tuh walaupun mereka free tiket, tetap nggak ada yang seenak Virgin. Oke. Semua dapat, HP dikasih, penampilan juga di tempat lain. Saya pakai anting tak copot ini. Harus lepas rambut kayak gini. Tak tutupin apa gitu, pakai cap karena saya kan kemarin kerjanya di belakang layar. Tapi di Virgin mau moha, mau apa segala macam, anting copot itu nggak masalah. Itu yang bikin nyaman. Yang bikin nyaman. Betul. Yang penting nyaman aja dulu. Betul. Oke. Terus untuk ini Bang, jadi untuk syaratnya apa nih? Misalnya apakah harus ada sertifikat A, B, C, D atau seperti apa ini? Kalau misalkan kita pengen daftar nih gitu kan, pengen daftar itu tuh gimana tuh? Untuk pertama, selain bisa bahasa Inggris tadi, kalau yang mau langsung mandiri, bisa langsung ke CTI, bisa lihat di Google pun ada. Di Google, Atau bisa milih lah ke Maksasai, Alfa Maksasai. Itu yang saya tahu agen besar ya. Ada Ratu Ocean, terus ada lagi Globalido untuk river cruise. River cruise itu kapal sungai. Oke. Jadi nggak usah takut. Kalau dulu tuh emang orang di kapal pesiar tuh kelihatannya wah susah banget. Sekarang gampang sekali. Oh gitu. Oke. Gampang sekali. Nah, kapanpun kalau ada yang mau nanya silakan nanya ke saya. Free. Nomornya kita taruh di iya, bawah ya. boleh. Nanti jalurnya saya kasih. Ini harus kemana. Nah, itu yang paling penting. Soalnya kadang suka gini Bang, kita pengen daftar nih gitu. Karena kita nggak tahu jalannya, akhirnya udah fokus harapan gitu kan. Banyak juga pindah Mbak, ke yang lain. Yang udah keluar 100 juta, tapi nggak bisa berangkat. Atau yang udah keluar 100 juta, nyampe sana baru sehari nangis kayak saya yang pertama tadi, pulang dia. Balik, betul. Pulang banyak tuh kejadiannya Mbak. Selain bahasa Inggris, mental dikuatkan. Dan kalau udah, itu masa-masa sulit itu biasanya 2 bulan pertama di kapal. Setelah 2 bulan tuh udah enak, udah nggak kerasa. Ntar kalau udah lebih dari 6 bulan, itu baru gila lagi. Gilanya gimana? Gila nungguin tiket pulang. Oh, pengen kan kontrak pulang. 7-8 bulan. Kontrak 7-8 bulan. Tapi di Virgin 6-7 bulan. Dia short kontrak. Oh gitu. Oke. Terus untuk berangkat sendiri gitu kan memang perlu ini ya Bang ya, perlu apa?
mental memang harus kuat gitu Mental ya. harus, Terus mental. kemudian bahasa Inggris juga harus. Itu biasanya apakah memang untuk bahasa Inggris itu harus ada TOEFL-nya sendiri, dites oh ternyata bahasa Inggrisnya bagus atau gimana? Bahasa perlu TOEFL. Oke, Yang penting yang penting kan ada tes agen. oh tes agen. Nah, tes agen tuh nggak pakai bahasa Jawa, Mbak. Oh, Kan? Pakai bahasa gitu. Inggris. Berarti nggak mesti harus pakai TOEFL dulu Nggak perlu. gitu. Oke, Nah, pasti TOEFL-nya kapal tuh ya Marlin itu. Marlin itu ya. Setelah- oke. Oke, tes agen dia akan Marlin. Setelah Marlin itu baru user. Bisa. Dan user tuh nggak lama, Mbak. Oke. Kadang-kadang kalau karnival gini ya. Heeh. Usernya misalnya orang Indian. Iya, oke. Saya masih ingat kalau nggak salah, walaupun saya belum pernah di karnival karena saya tahu dari teman-teman. Oh, oke, heeh. Itu orang India si Raj siapa saya nggak tahu. Mhm. Itu orang masuk silakan masuk. Duduk cuman semenit suruh pergi dia. Terus? Nggak tahu saya yang dilihat apanya. Dia penampilan dulu Ya, berarti ya. karena apa? Mereka mungkin percaya dengan agen. Oke. Nanti mereka tinggal user itu, oh ini kurang apa. Mhm. Itu karnival. Karnival. Ada lagi NCL misalnya. Oke. NCL nih usernya, Hah? ini bule di depannya. Heeh. Saya sama Mbak Rida Heeh. interview. Oke. Mereka pertanyaannya apa sih USP8? Nah, Oke. USP8 itu United Public Health, Heeh. United States Public Health. Oke. Nah, ntar Mbak Rida jawab, saya disuruh betul nggak? Oke, Kalau memastikan. iya berarti memastikan. ya? Kalau Oke. saya bilang salah, yang betul apa? Heeh. Kalau saya bilang betul, kok bisa betul? Oke. Itu mau 15 menit sampai 20 menit. Oke. Ada lagi user di Costa dulu, ada usernya, saya udah lupa. Cuman yang jelas user tuh berbeda-beda. Beda-beda, oke. Yang paling hebat kembali lagi, Mhm. usernya Virgin. Wis, mantap berarti. Kenapa Berarti saya bilang harus usernya dikulik-kulik bener nih Virgin ya, berarti ya. Kenapa saya bilang Virgin? Oke, kenapa? Yang lainnya harus pakai dasi, Oke. harus pakai dimasukin. Heeh. Saya user Virgin pakai lengan pendek, pakai anting, Hah? pakai ya pokoknya Pokoknya penampilan terserah. yang penting nyaman aja lah gitu ya. Malah Oke. kemarin ada yang pakai celana pendek. Oke. Dan mereka itu kalau misalnya pertanyaannya ya Pak, yes sir tuh mungkin nggak terima. Oke. Dia malah pengennya kayak temen, Oke. kayak begitu Ya masuk. memang dia memang langsung, conversation-nya "Ah, tuh menarik conversation gitu langsung ya. menarik Oke, dia." oke, heeh. Jadi itulah makanya saya bilang kenapa Virgin berbeda. Oke. Yang lain tuh kalau user tuh wah rambut harus Rapi rapi gitu ya, oke. yes sir, yes ma'am, yes apa. Di Virgin nggak seperti itu. Heeh. User masuk langsung ngomong, hey buddy, WhatsApp man, bla 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 Yes. segala macam gitu lah. Mau jujur loh, saya kemarin user tuh pakai anu loh, kaos lengan pendek, emang sengaja tak keliatin tatonya. Oh gitu ya. Sengaja. Sengaja terus pakai Oke. ini. Celana saya bolong-bolong kemarin tuh. Wis. Sama pakai pantofel segini nih. Oke. Wah, itu Dan- dampak banget gitu ya. Orang-orang ini ya rockstar banget itu. Ya, dan saya kira saya yang paling fenomenal. Ternyata ada lagi yang fenomenal. Ah, itu ya macam mana itu? Nggak pakai celana, maksudnya nggak pakai celana panjang, pakai celana pendek. Oh, gitu. Bukan nggak pakai Oke, celana. oke. Itulah bedanya. Jadi kalau tergantung Heeh. yang mau ngeplay itu Heeh. mau ngeplay di kapal apa. Tapi kalau saya sarankan untuk pemula Heeh. ngeplay kapal, apa yang diberi agen ambil, kecuali udah tahu kapal. Oh Pak, saya mau daftar Apollo, Pak saya mau daftar Carnival, Pak saya mau daftar Costa. Tapi kalau yang nggak tahu itu bilang aja, saya cuma pengen ke kapal gitu aja. Oke. Nanti dimanapun dikasihkan ininya ikut aja gitu Ya, berarti biasanya ya. agensi Mm-mm. pasti disaring. Wah, ini Oke. orang cocoknya ke Carnival. Ke Carnival. Tapi kalau Carnival pasti bayar tiket. Bayar tiket ya pasti ya. Itu Makanya biasa saya- bayar tiket berapaan itu, Bang? kalau untuk Carnival tuh 1.800 PP dia biasanya. $1.800. Saya nggak tahu PP apa one way, yang jelas keluar buat tiketnya 1.800. Tapi untuk Apollo Mm-mm. tergantung kapal. Kapal Tergantung posisi kapal. di Vietnam, Mm-mm. apa di Singapura, kita cuman beli tiket ke sana aja. Oke, selebihnya nanti kita pulangnya sama kapal lagi. Nah, Oke. makanya itu dengan adanya seperti ini kan mungkin anak-anak muda itu bisa tahu, oh saya tertarik dengan Virgin. Betul. Saya langsung ke agen, Pak, saya mau daftar Virgin. Mm-mm. Tinggal agen ngetes. Oke. Kamu di bagian apa? Saya pernah kerja di hotel misalnya. Mm-mm. Jadi apa? Jadi bar. Mm-mm. Agen pun akan ngulik nggak jauh-jauh dari bar. Oke, berarti memang ditanyakan itu seputar pengalamannya berarti Seperti ya. pengalamannya. Jadi tanyain minuman, Mm-mm. margarita itu apa sih? Mm-mm. Ingredientnya apa sih? Oke. Terus lagi saya kerja di restoran. Oh, restoran tuh ada berapa macam menu di restoran kamu. Oke. Terus oh saya kerja di housekeeping. Mm-mm. Kamu kalau housekeeping tuh yang ditanya ya housekeeping semuanya. Masukin semua. Oke. Jadi gini Bang, kalau misalkan untuk ini ya, untuk ini kan sejauh ini mungkin lebih banyak yang kerja di kapal pesiar itu laki-laki ya? Enggak juga, untuk di Virgin 75% itu perempuan. Kan passenger tuh mereka ngeluarin duit di kapal. Emang harus. Main judi di kasino, nonton film di bioskop.